Oke guys, kembali lagi ke komponen update. Oke, kita bahas lagi datasheet tentang ESP32 yang tipe C3 yang kita pakai yang super mini untuk saat ini. Nah, ini kita langsung lanjut ke pin behavioral assessment pin. Oke, kita masuk di sini, kita bisa lihat beberapa kolom. Di sini ada 6 pin, di sini ada kolom USB-nya, terus di sini ada ADC1, ADC2, UA, SPI, dan ada I2C, I2S, TWAI, dan PWM. Nah, sini kita bisa lihat fungsi-fungsinya untuk setiap pin. Misal di pin GPIO 03 ini dia adalah support ADC1 yang channel 3, terus GPIO 3 ini bisa sebagai UART, SPI dia, terus ya juga support PWM gitu lah. Kita bisa lihat di sini banyak sekali komponen yang mendukung beberapa opsi sekaligus, dan ada juga yang di situ dia sebagai power saja, jadi dia ada fungsi di sini, ada sebagai ground kosong, ini VCC 3,3 sebagai RTC, terus ini ada RTX gitulah. Oke, langsung kita masuk ke analog pin. Nah, analog pin, jadi di ESP juga ada analog pin. Di sini dinyatakan analog pinnya LNA in IO low noise amplifier, RF LNA input output signal, ini sebagai kayak seperti antena mungkin ya, low noise amplifier. Dan ada chip EN, power up, power down, ada XTAL dan XTALP NDNP. Oke. Kita bahas langsung ke power supply. Nah, untuk power supply untuk ESP32 ini dia supportnya sebenarnya chipnya ini 3,3, namun dia juga support 5 volt. Nah, di sini diterangkan kalau VDD 3P3 ini 3,3 HKW input, analog power domain, ini ada RTC. Untuk RTC ini ada CWO digital power domain. Oke, ada VDD. Ini VDD dia in package flash backup power line. VDDA input dan ground. Ini VDD bisa output ya. Dia bisa output untuk off package flash. SPI IO. Oke, power scheme dia ada digital power domain, ada low power domain, ada di sini sebagai power RTC power domain. Nah, ini untuk ada rangkaian. Di sini dia ada VDD 3,3 di sini. Di sini dia nyambung. Di sini ada RSPI, VDD SPI. Di sini ada RTC IO, RTC digital system, digital IO. Oke. Nah ini kita masuk ke chip untuk power up dan reset. Di sini kalau ini dia voltase berbanding dengan waktu. Jadi kalau dia dipencet misal untuk reset, dia T-nya tuh segini. Ininya grafiknya seperti ini. Untuk power up dia segini, dari bawah ke atas. Karena DC kan dia bawah ke atas ini. Kalau AC dia gini gelombang. Oke. Jadi di sini udah diterangkan ini microsecond ya, 50 microsecond. Untuk reset juga 50 microsecond. Di sini berarti ini 50 microsecond di sini. Oke. Karakteristiknya seperti itu. Oke, kita ke pin mapping between chip and flash. Di sini
adalah SPI. Di sini SPI clock, SPI SO, ED. Kita lanjut aja. Boot configuration. Di sini diterangkan boot configuration chip boot mode. Jadi strapping pinnya itu di GPIO 02 dan GPIO 8 dan 9. ROM message printing dia ada GPIO 8. Ini untuk parameter pushnya. Ini default configuration of strapping pin. Oke, kita masuk ke boot configurationnya. Ini dia ada T-nya di sini, kelihatan ini chipnya set ke atas, berarti ini power up. Jadi ada T di sini rentangnya tuh. Dan untuk strapping pin di sini ada dia naik set, untuk beberapa waktu dia turun. Visualization of timing parameter of the strapping pin. Strapping pin. Oke, kita ke chip mode control. Ini ada SPI mode. Dia di GPIO 02 tuh dia nilai 1 dan GPIO 09 nilainya 1. Yang GPIO 8 any value terserah. Join download mode dia 110. Ada di sini ada penggunaan chip boot mode control. ROM message printing dia pakai defaultnya pakai out USB serial JTAG control. Kita masuk ke function description system. Di sini kita garis bawahi aja, langsung kita masuk ke ini high performance CPU. Kita ke CPU nya, dia force stack jadi 160 MHz. Ini untuk clock, frekuensi clocknya. Terus ini 32 bit multiplayer. Terus dia up to 32 vector interrupt. Jadi interruptnya bisa 32 faktor. Terus 8 hardware break pin. Dia ada up to 16 PMP region JTAG debugging. Oke. Ini untuk address mapping strukturnya. Ini untuk pengkodean ya, kalau ini pakainya hexa. Oke, kita masuk ke internal memory. Jadi internal memory dia ada ROM yang bisa disimpan, dia berjumlah kapasitasnya 384 KB. Terus dia ada SRAM 400 KB. Kalau di laptop sekarang kan kebanyakan 816 GB, tapi ini masih 400 KB ya. Tapi itu udah cukup sih untuk IoT. Terus ada RTC flash memory, ada 8 KB SRAM, terus 4 kilobit fuse atau 1792 bit of package memo package flash. Dia SP3 support SPI, dual SPI, quad SPI, dan interface full allow connection multiple of package flash. Ini dia 8 megabit instruction memory space. Dia ada space nya ada 8. Individual block 64 KB, 8 bit, 16 bit, sampai 32 bit. Jadi dia bisa di sistem mau pakai berapa bit. Ada space memory ini juga sama. Oke, charge nya dia 16 KB, block size nya 32 bit. Oke, kita ke eFuse control. SP32 ini one time programmable memory of source parameter and use data using program and read the eFuse memory. Sistem komponen dia ada
GPU metric, sudah reset, dia ada tombol resetnya, support for level GPU reset, ada CPU reset, ada reset core reset, ada sistem reset, chip reset. Di sini ada beberapa fungsi, ada RTC segala macam. Ada ini sini terangkan clocknya tadi 160 ya, clock frekuensinya. Kalau di sini dia CPU clock, dia tipikalnya buat 117,5 MHz, bisa di adjust. RTC clock dia sampai kristalnya bisa sampai 32 kHz. Interrupt metric di sini 62 parallel interrupt source, 32 CPU interrupt. Terus ada sistem timer. Nah, ini sistem timernya, dia di dalamnya udah 52 bit di sini. Terus dia ada fixed clocks adalah 16 MHz fixed clocknya. Di sini ada 52 target alarm value 26 bit periodic alarm value. Oke, kita ke power management unit. Jadi ada active mode sleep, terus dia light mode, ada deep sleep mode. Dia ada beberapa pengertian di sini. Nanti kita di short akan coba jelaskan ini 4 ini. Dia ada mode-modenya, ini tergantung penggunaan ya. Ketika kita bisa menggunakan deep sleep mode untuk mengawetkan baterai, terus kita bisa aktifkan mode sebentar, nanti ke deep mode lagi, atau ada beberapa yang harus dikonfigurasikan sesuai keinginan. Nah, ini untuk konfigurasi CPU nya, digital parameter domain yang kita jelaskan di awal. Komponen of power domain, ini keterangan di yang tadi aktif sleep. Ini ada, kalau misal dia diaktif, dia RTC aktif, ini aktif semua. Terus di mode sleep, dia yang off adalah di RF circuit. RF circuit berarti di ininya frekuensi ini Bluetooth atau ini WiFi. Analog sleep, dia ada beberapa yang CPU off, terus wireless off. Ini analognya di sini ya, offnya di sini. Terus ada like sleep, dia offnya CPU off, di sini off, analognya off semua. Ada deep sleep, nah ini off semua kecuali yang analog di sini. Ini dan RTC mungkin karena perhitungan waktu, jadi yang on adalah RTC dan analog gitu. Analog mungkin untuk interrupt ya. Timer group. Oke, kita ke timer group. SP32 bit general purpose, 16 clock from 65538. Ini 16 bit clock. 52 bit time base. Oke, ada work drop time. Dia support work drop time, digital work drop timer, 3 digital work drop timer. Ini ada one, ini terangkan, saya kurang paham tentang work drop timer ya, jadi kita mungkin skip aja di sini. Ada permission control, ada fitur listnya, independent access, ada independent access dari internal memory, dia ada privilege environment CPU, GDMA access. Di sini ada independent accessnya, external memory, CPU eksternal, SPI, dependent peripheral region, dia ada CPU access, interrupt access, dia ada beberapa. Yang untuk ini ya, ini untuk permission controlnya dari ini kayak interruptnya dari luar itulah, atau dari dalam. CPU access peripheral, interrupt, yes, oke.
Oke, kita ke sistem register. Register ini ada beberapa list fitur di sini. Ada control system memory, memory clock, interrupt, allow power management, control power. Kita ke debugging assistant. Dia ada fitur listnya, ada read and write monitoring, ada start pointers, program counter, best access logging, ada cryptography and security component. Dia ada ICE accelerator, dia ada enkripsi data juga di sini karena ada ICE ya. ICE itu untuk encryption 128 dan 256. Udah aman banget. ICE working mode, jadi kita bisa tempelkan di situ. Ada akselerator standar HD HMAC SHA 256. Ini kita ke akselerator segitu. Oke, untuk enkripsi data mungkin sampai situ. Oke, untuk selanjutnya kita ke peripherals. Nanti kita ke next video. Oke, sampai sini dulu untuk pembahasan ESP32. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.